Bulan ini bulan yang terakhir Agustus. Ya minggu minggu terakhir. Tapi minggu depan saya enggak yang terakhir. Tema bulan Agustus Mazmur 49. Kita baca aja ya. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Amin. Tema bulan ini memang sungguh dengan kemerdekaan Indonesia ini ya yang ke-78. Yang ke-78. Indonesia sudah merdeka. Tetapi bangsa ini banyak yang mengatakan belum benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti tidak dikuasai lagi oleh bangsa asing. Tetapi kenyataannya Indonesia banyak yang masih dikuasai. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kirim pemimpin yang bisa mengambil alih kembali apa yang menjadi milik Indonesia. Melalui Pak Jokowi banyak pembebasan yang sudah dikerjakan. Terlebih lagi Tuhan kita dengan terlalu mahal harga pembebasan nyawanya demi manusia supaya tidak binasa. Allah Bapa rela mengorbankan anaknya, mengorbankan nyawanya agar setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan dari dosa yang sudah dibawa oleh Adam. Malam ini saya mau angkat di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan kita sembarangan, kebebasan sudah diberikan Tuhan. Mentang-mentang kita sudah ditebus dan kita tidak ada lagi dosa, tapi kita sembarangan untuk melakukannya. Dan ini saya beri judul, pergunakanlah kemerdekaan untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kebebasan, kemerdekaan itu, gunakanlah untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan namanya. Pengertian kemerdekaan dalam iman Kristen itu adalah pembebasan dari perbudakan dan ikatan kuasa dosa. Galatia 5 ini ada 3 ya, yaitu yang pertama panggilan untuk merdeka. Panggilan untuk merdeka. Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan telah memerdekakan kita dari perbudakan kuasa dosa. Sehingga kita menjadi manusia yang merdeka dan kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang sudah Tuhan berikan itu tidak seperti manusia, manusia yang mengasihi kita. Kasih Bapa itu melebihi segalanya. Dan kita dengan segala apa yang kita miliki, kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tapi apa yang bisa kita berikan? Hidup kita, hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan kekudusan, dengan takut akan Tuhan. Sebab dengan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita
Kita harus benar-benar menjaga, bertanggung jawab. Terlebih lagi kita yang sudah mengerti, yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani. Itu seharusnya lebih lagi dari anak-anak Tuhan yang masih sekedar menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang cuma sekedar beribadah, tetapi kita ini sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Seharusnya kita berikan itu, kita harus saat kita mau memberikan harta yang kita miliki, yang harta yang begitu berharga buat kita, itu mau kita berikan kepada orang lain. Kita harus sudah benar-benar ini dengan ikhlas, dengan tulus. Kita sudah enggak akan lagi ngungkit-ngungkit. Kalau itu yang mau kita berikan, pasti kita pertimbangkan dulu. Tak kayak gak ya, tapi aku seneng. Aku sih seneng, tapi apa ya? Dia wis berbuat baik, dia sudah berbuat banyak sama aku. Bahkan dia wis menolongku, wis tanpa dia mikir apa-apa, dia wis banyak menolongku. Dipikir. Begitu juga dengan kita untuk mau memberikan hidup kita sama Tuhan. Kita sebenarnya sudah harus kita benar-benar dengan kasih, dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh dalam melayani. Tetapi kalau kita hanya sekedar untuk melayani Tuhan, nggak enak sama orang karena dipaksa sama orang tua, karena nggak enak sama saudara, aku harus mengerjakan ini. Kayak anak saya Laga, saya tahu dia melayani bukan dari hatinya. Saya tahu. Yaitu kalau seseorang yang memberikan hidup melayani tapi tidak dari hatinya karena seseorang, dia tidak bisa maksimal memberikannya. Begitu juga kita, kalau kita nggak bisa memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita nggak bisa maksimal melayani Tuhan itu. Kayak Laga, dia kalau pas tugas datang ke gereja, kalau enggak tugas enggak. Itu selalu saya ingatkan. Kamu kalau memang mau melayani, kamu harus persiapkan diri. Kamu sebelum melayani, kamu harus berdoa. Walaupun kamu wis apal ambek merem jreng itu, tapi kamu tetap persiapkan. Karena yang melayani itu secara roh dengan sekedar keahlianmu itu beda gak, aku bilang gitu. Kamu harus belajar, persiapkan dulu. Kayak kamu kalau bekerja, kamu pasti persiapkan. Bukan alatnya dulu, semua seragammu. Wis diumbah belum? Seragam. Terus apa? Keplek. Karena kalau masuk ke tempat lain harus bawa nama. Loh, begitu juga kamu untuk Tuhan, kamu persiapkan. Persiapan melayani Tuhan itu penting. Walaupun kita sudah hafal firman. Loh, saya jujur ya, sekalipun saya sudah berapa tahun ya di sini melayani firman ini. Tapi kalau waktunya saya itu tugas, perut saya mesti mules. Mesti saya ke belakang. Karena saya merasa kalau saya ngomong sama Tuhan, sekalipun aku sering sudah melayani firman, tapi saya merasa di hadapan Tuhan itu bukan siapa-siapa gitu. Aku bisa ngomong itu karena aku ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau pakai mulutku, bukan aku gitu. Jadi ya setiap itu saya pasti persiapan dulu. Hati saya, pikiran saya persiapkan. Supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan ini dari Tuhan, bukan dari hati saya, dari kepentingan saya, enggak. Kalau kita melayani, apalagi disampaikan firman ini ya, kalau kita enggak benar-benar kita persiapkan, kita minta Tuhan,
Kalau kita memiliki hati yang nggak suka sama orang, bisa nyindir. Mamaku nggak suka sama Bunita, jealous sama dia. Aku bisa nyindir dia. Dia nggak mungkin marah kan, karena aku nyampaikan firman kok. Aku pakai firman nyindirnya. Tapi kalau semua itu Tuhan kan nggak mungkin semata-mata mau mempermalukan anak-anaknya, nyindir anak-anaknya, enggak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sudah dibebaskan Tuhan itu. Ayo kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Dengan bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang lama. Tuhan sudah membebaskan kita dan kita diikat dengan Roh Kudus. Kita sudah dipindahkan dari dosa ini, dipindah ke tempat yang kudus. Dan kalau sudah kudus, jangan sampai kita harus menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan kita terus merenungkan firman Tuhan, merenungkan kasih-Nya, apa sih yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Sampai saat ini saya masih bisa. Kalau kita bisa kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan menghargai Dia, pengorbanannya. Kita harus seperti dosa-dosa itu, pencabulan, perzinahan, homoseks, lesbian, itu kita tinggalkan. Siapapun ya, perbuatan-perbuatan dosa itu, perselingkuhan, perdukunan, mungkin kok hidupku gini aja, mungkin aku kok umurku segini belum dapat jodoh, ojo tersinggung. Belum dapat jodoh, terus ada yang ngajak kesempatan ngilmu perdukunan biar cepat dapat jodoh sing duwike akeh. Urip nang donya mek pisan ae mosok soro, mosok gak rabi. Iki kei dalan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah diselamatkan, tinggalkan semua itu. Jangan terpengaruh dengan iming-iming dunia. Memang dunia itu mengiming-iming loh. Saya walaupun saya kedagingan saya ini sudah jauh dari yang dulu ya. Tapi terkadang itu dagingnya sih muncul. Iya, beneran. Kadang itu kalau saya lihat perempuan seusia saya bawa mobil, waduh, aku iling zaman biyen, waduh Tuhan ampuni aku. Loh, daging ini masih muncul. Tapi saya langsung tolak, ndak Tuhan, aku ndak mau. Umurku wis sakmene wis gak usum kedagingan iku, wis gak usum pengen yang lebih-lebih kayak dulu, ndak. Tetapi dengan semua itu Tuhan izinkan kita itu menghadapi pergumulan. Memang paling ekonomi lah yang membuat kita itu terkadang ndak bisa ikut apa yang dimau Tuhan. Tetapi kalau kita mau, saya ini contoh dari hidup saya ini banyak ya. Dari mulai sakit penyakit, saya sudah mengalami bersama Tuhan. Dari mulai pergumulan ekonomi, nggak duit-duit blas, saya sudah mengalami sama Tuhan. Sampai masak nasi itu pakai kayu bakar mending nek beli. Kayu bakar, cari ranting-ranting itu bram yang saya cari di belakang. Pakai apa? Pakai bataku, tumpuk. Ada beras cuma 2 gelas, tak model rodok nyenyek ngono kan akeh mekar. Nah, itu saya sudah ngalami. Makanya kalau kita mengalami bersama Tuhan dan kalau Tuhan itu ngomong, itu dengerin terus lakukan. Dengan kita mau melakukan, Tuhan kalau sudah beri kepekaan, itu jangan ditunda, jangan
gak direken. Lama-lama kepekaan itu hilang. Tapi kalau kita lakukan, langsung kita kerjakan, itu lama-lama kita itu akan kuat di dalam menghadapi apapun. Saya ini saudara ya, apa pengalaman hidup saya ini, makanya kadang itu kalau orang cerita sama saya itu cuma senyum gitu. Saya sudah ngalami. Debt collector, sampai debt collector dulu saya ngalami. Tetapi akhir-akhirnya saya bisa merenungkan Tuhan itu baik, Tuhan mau melatih saya. Karena semakin kita mendekati akhir zaman, semakin Tuhan mau datang. Itu akan kesusahan, penderitaan itu akan semakin lebih lagi. Tetapi Tuhan sudah jauh-jauh hari melatih saya. Makanya sekarang saya umpama orang fitness gitu mungkin sudah bentuk ya. Otot saya iya ini mungkin sudah kayak roti tawar mungkin ya, ini sudah melentung. Itu kalau kalau itu fitness gitu ya, mungkin tubuh saya ini sudah berbentuk. Tapi ini iman yang sudah membentuk saya itu. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Kayak gigi aja kan masalah kecil sebenarnya, tapi saya merasa gigi saya lepas sendiri itu Tuhan. Karena lepasnya enggak sakit, enggak berdarah. Dalam nama Yesus, lepas ya Tuhan, lepas dulu Tuhan. 3 hari. Dalam nama Yesus lepas. Lepas Tuhan Yesus, lepas. Enggak sakit Tuhan, lepas. Loh, itu Tuhan jawab. Padahal kalau secara ini saya cuman Tuhan lepas loh ya Tuhan. Jadi kayak ngomong aku, Mbak, copot gitu, namanya copot. Itu kan biasa ya, tapi Tuhan kerjakan. Akhirnya lepas sampai akar-akarnya itu enggak cuklek, enggak apa, utuh. Itu saya mau dibunuh suami pernah, anak saya enggak bernafas pernah, yang satunya pernah hilang di pasar. Loh bener, saya itu makanya asam manis nano-nano itu saya rasakan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya ya sekarang ini saya menghasilkan apa? Kuat. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memampukan saya untuk mengerjakan apa yang Tuhan dihadapkan ke saya ini. Saya sekarang cuma tersenyum aja. Saya cuma gini, Tuhan, lihat Tuhan, aku belum bayar ini loh Tuhan. Loh ya ada aja loh. Tadinya kan Tuhan, aku percaya Tuhan menyediakan. Sekarang enggak. Ternyata Tuhan ngomong, kamu belum ngomong, aku tahu kalau kamu itu butuh. Kamu enggak usah ngomong, aku tahu kalau kamu ini waktunya bayar. Itu yang Tuhan katakan. Tapi apa Tuhan menuntut kekudusan kita? Tuhan nuntut ketaatan kita, kesetiaan kita sama Tuhan. Dan apa kalau sudah dihadapkan? Jangan ketakutan, jangan khawatir, percaya, lepas. Karena Tuhan sudah memerdekakannya, lepaskan semua. Apa yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, aduh anakku masih harus sekolah, anakku masih sekarang masih begini. Saya dulu seperti itu, anak saya 4 sekolah semua. Saya sampai nyupir taksi, pulang jam 12 malam, pulangnya ke Sidoarjo. Tanya Maria. Jam 7 sudah balik lagi keliling Surabaya. Itu yang saya kerjakan. Tuhan melatih saya, bukan hanya roh saya yang dilatih, tapi fisik saya juga dilatih. Jadi akhirnya saya bisa mensyukuri apa yang Tuhan sediakan sekarang ini, saya bisa mensyukuri apapun itu. Dan yang kedua adalah menjaga dari menyalahgunakan kemerdekaan. Apa yang sudah Tuhan berikan, jangan mentang-mentang kita sudah kalau percaya Tuhan Yesus itu Allah sudah menyelamatkan kita. Kalau kita mati pasti naik surga, pasti ada di surga. Kok enak? Lah mbak Tuhan sing wis swara koyo ngono.
ambek dibadakno sama orang-orang cuman aku percaya Tuhan Yesus masuk surga. Enake. Iya kan? Tapi semua itu ada harganya. Jangan pernah salah gunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita harus benar-benar jaga hati. Hati ini loh yang harus dijaga. Jangan ada kepingin, ada iri sama orang lain, sama teman. Temanku gini, iri. Temanku punya ini, aku harus punya. Minta sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari keinginan daging. Artinya keinginan daging dunia ini loh. Yang dari dunia ini kan sungguh-sungguh bisa menyesatkan kita kalau kita mengikuti keinginan daging. Ikutilah keinginan roh. Dengan dipimpin dan kuasa Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dan bebas dari perbudakan dosa. Paulus mengingatkan ya kepada kita semua bahwa kita ini dipanggil untuk merdeka. Itu merujuk pada pembebasan dari hukum Taurat. Jadi kita itu dibebaskan dari hukum Taurat. Kita itu sekarang hukum kasih. Kasih itu membebaskan dari segalanya. Kita yang benci sama orang, kalau kita mengasihi orang itu sudah menyakiti. Kayak mama suami istri. Istrinya itu sangat mengasihi, sangat mencintai suaminya. Sekalipun suaminya itu bujui, suaminya itu di luar ngapain terus dirayu karena dia mengasihi. Kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Karena kasih itu memerdekakan. Makanya hati kita ini harus penuh dengan kasih. Yaitu kasih Bapa itu. Kalau Bapa sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu kita harus belajar. Kalau kita dihadapkan, itu harus kita lakukan. Yaitu yang bisa praktek saat kita dihadapkan sama masalah. Kalau kita minta sabar, Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan pasti uji, Tuhan pasti menghadapkan. Kayak aku, Tuhan aku kasih ono sabar, po Tuhan ngadepi Selda. Habendino ngadepi Selda tak tahan tuh durung iso. Itu. Akhirnya tak tinggal ngono ae. Terus ini Maria, Baros, Selda. Diceluki meneh. Wis tak tinggal diceluki meneh. Itu. Makanya kita hidup itu butuh pelatihan ya. Butuh pelatihan. Karena tanpa kita dilatih, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah kita ini mampu, apakah kita sudah berubah dari yang dulu sama yang sekarang. Kita ngerti. Tapi kalau kita tetap seperti itu aja, kita tahu kok. Kita itu tahu ada perubahan di dalam diri kita. Orang bisa ngomong, baru sampai saiki kok aku dulu sampean lho kok gak tahu ketok seneng ae. Dia nggak tahu kan, umete susur. Umete susur kan nggak tahu, yang tahu cuman saya. Tak taruh mana kan, yang tahu saya. Orang lain nggak tahu. Seperti itulah masalah yang setiap kita hadapi itu. Orang bisa melihat itu karena apa? Karena ada Tuhan Yesus ya. Jadi mereka melihat kita itu tidak bermasalah. Karena apa? Masalah kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Dan kita hanya memuji menyembah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita itu saling mengasihi, kita saling melayani satu sama lain. Kita nggak mampu melakukan itu tanpa kita melibatkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau ngajar kita, didik kita, kita harus mau. Jangan lari, jangan gondok. Pelayanan itu pelayanan ya, melayani dimanapun, di House of Kana, di gereja mana aja.
pasti menghadapi didikan dari Tuhan. Setiap kita ganti tempat, Tuhan pasti didik kita untuk adaptasi, untuk menghadapi orang-orang. Sama aja, semua sama. Makanya kalau kita itu di sini bertahan, melayani di sini, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena iya aku yang tak kuat-kuat, no. Enggak. Manusia nggak bisa kuat, apalagi dicemooh, apalagi mama dia merasa disepelekan, apalagi dia merasa begini-begini, dia sendiri yang merasa. Padahal kan enggak. Kalau hati kita enggak bersih, ya itu kita pasti lari. Kita enggak bertahan pelayanan itu. Kalau hati kita enggak benar-benar, memang hati kita diberikan Tuhan. Dimanapun kita melayani, kita itu melayani Tuhan. Hati kita itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus lemah lembut. Aku lemah, lembut itu rungono. Aku itu sekarang itu termasuk puji Tuhan ya, ada perubahan ya. Walaupun lemah lembutnya belum gitu, masih gerasak-gerasak. Tapi mungkin itu disendirikan sama Tuhan. Kamu bagian orang untuk gerasak-gerasak. Karena ya karakter saya kasar gitu, keras gitu loh. Kerasnya bukan keras yang nggak mau, enggak. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kerasnya itu ya suaranya itu berdoa ya, aku delok videonya lo izin aku. Iya, aku tuh kalau lihat video saya pas lagi berdoa, waduh nggak lihat aku yang video-video dikirim, nggak lihat aku nggak mau. 2400 nonton. Aku nggak mau lihat. Seluruh dunia loh, sampai Amerika loh. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pelayanan dan kasih. Kita dibebaskan Tuhan untuk kita memberikan hidup kita sama Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan terus untuk menyembah, enggak. Tunjukkan hidup kita itu benar, kita itu mengasihi, dan kita hidup takut Tuhan. Itu sudah melayani loh, karena Tuhan sudah disenangkan dengan hidup kita itu dalam kebenaran firman. Sekalipun kita melayani di sini, umpama saya menyampaikan firman, tapi hidupku enggak benar, enggak dipandang sama Tuhan. Karena aku apal kok, catat ini cukup. Tapi kalau hidupku di luar ibadah, aku enggak benar. Aku masih tipu-tipu, ya aku masih cari hal yang ini warungku sepi, aku golek dukun supaya rame. Kalau aku masih mengerjakan itu, enggak dipandang sama Tuhan. Untuk apa? Kalaupun waktu saya berdiri, hidup saya enggak benar, saya bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Tuhan pakai saya, mulut saya untuk memberkati yang lain ini. Tapi aku tetap enggak, kan cuman alat. Walaupun alatnya jelek, kalau Tuhan mau pakai, tujuannya untuk orang lain, bukan untuk aku, bukan untuk. Nah itulah. Untuk apa? Makanya kita harus berlomba-lomba hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya memang pasti kita dituntut. Kalau kita hidup kita itu sebenarnya untuk Tuhan, kita pasti dituntut, hati kita dituntut untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti pakai lebih lagi. Saya kadang di rumah ada teman datang ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia bisa terima kasih tuh
Mbak, aku mau ini gak kebetulan ya bisa seperti itu. Enggak tahu. Ternyata omongan aku ngomong-ngomong itu, omonganku ini dipakai Tuhan. Pas perkataanku ini Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang ngomong pasti dia merasa apa ya? Setiap perkataan itu kayak benar mengingatkan dia, apa memberikan kelegaan. Itulah kita hidup itu harus diberikan untuk Tuhan. Diberikan untuk Tuhan. Hidup kita. Jangan lagi kita hidup seperti belum mengenal Tuhan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita itu takut kok mau melakukan sesuatu hal itu takut. Enggak. Oh, kayak kemarin saya itu bojui anakku itu beli celana, ini celana baru. Saya beli oven kan ada promo murah. Waktunya cuma sebentar, 20 menit. Saya minta anak saya nomor 1 untuk dibelikan. Tapi aku enggak ngomong untuk beli oven, kok ngomel ya. Muga-muga gak delok. Aku ngomong beli celana. Wis ngomong ku enak ya. Beli celana. Karena celana ini dibelikan Brata, anakku nomor 2. Lah nanti ini tak pakai bukti. Kilo celananya gitu. Lah itu kan saya tuh sudah merasa berdosa gitu lah. Aku bujui rek. Padahal kan ya uang enggak tak bujui, uang tak ambil enggak. Tetap dipakai beli barang, cuman kan yang nomor 1 aku minta untuk beli celana, padahal enggak beli celana. Yang beliin celana ini anak saya nomor 2 gitu loh. Tapi saya terus akhirnya karena merasa bersalah, aku ngomong sama anak saya nomor 2. Hah? Cenake gitu. Ya itu maksud saya gini loh. Kita kalau hanya hal kecil gitu ya. Kalau itu enggak sesuai firman, sudah kita itu sudah rasa khawatir, rasa takut, rasa aduh aku berdosa. Aduh. Itu loh. Kalau memang kita itu benar-benar hati kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bicara. Langsung enggak pakai nanti baru Roh Kudus ngomong, enggak. Kita melakukan belum selesai itu loh sudah tahu aku melakukan salah. Makanya kalau kita sudah hidup, kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ayo kita kerjakan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Untuk kemuliaannya, untuk melayani Dia lebih lagi. Agar apa? Agar ada banyak jiwa-jiwa dibebaskan. Banyak jiwa-jiwa dimerdekakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Walaupun enggak kepada kita, tetapi dengan kita ngomong setiap anak-anak Tuhan itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Orang itu pasti, wong Kristen ku ngene, orang Kristen ku ngene, orang Kristen ku ngene. Dia akhirnya tertarik, walaupun enggak datang kepada kita. Mungkin ada temennya, Tuhan bawa ke teman yang lain. Tetapi kita sudah menyuarakan kebenaran firman Tuhan pada setiap orang. Pelayanan dan kasih. Seperti ada di ini ya. Memang saya firman wis itu ae. Kemerdekaan itu harus penuh dengan tanggung jawab. Apa yang Tuhan berikan itu kita harus melakukan yang bertanggung jawab. Ada dalam 1 Korintus ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bebas, Tuhan memberikan kebebasan. Tapi apa yang kamu lakukan belum tentu itu kebenaran, itu benar. Belum tentu itu apa yang kamu kerjakan itu belum tentu itu membangun orang lain. Tapi justru membuat orang lain itu semakin terpuruk. Dengan perkataan kita,
Wis aja ngono. Umpama kita menasehati yang ndak bener. Cerita umpama, bojoku lo gini. Malah wis ceraian ae. Engko yo kerja enak. Kon iso ngingoni anakmu. Loh, itu boleh, tapi kan nggak membangun. Itu kan nasihat dari dunia. Karena apa? Kalau itu memang merugikan kamu, ya wis cerai ae. Saya kadang-kadang kalau lihat TikTok film-film itu, saya tuh ya kadang-kadang gini, lek wis menungsoi ngono. Saking tak jawab sendiri. Saking ya Tuhanku gak oleh. Kadang-kadang film itu mempengaruhi hati kita loh. Mempengaruhi emosi kita. Tapi kadang melihat itu kita bisa diajarkan. Kalau kita mengambil positifnya dengan film-film itu kadang-kadang itu bisa mengajari kita. Iya ya, seperti itu kita mama sebagai istri jangan sampai seperti itu. Kita bisa diajar lewat film-film seperti itu. Kalau kita mau mengambil hikmahnya dari film itu. Tapi kalau kita ngikuti emosi, ya itu akhirnya nanti ya wis cerai nae. Wong koyo ngono, lanangan koyo ngono lho. Bisa seperti itu. Itulah setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kita kalau berteman itu jangan memanfaatkan. Nah, kadang ada teman yang baik itu selalu dimanfaatkan. Wah, rek iki sok traktir. Iya kan, dimanfaatkan. Ada teman yang sering di warung, itu dia tuh orangnya suka memberi gitu. Ya teman-temannya ke situ, minta ini ke warung, minta ini. Kadang itu dia itu ya curhat, aku ya gak iso, padahal aku gak duit loh Mbak Ros. Gitu. Memanfaatkan keadaan orang. Kalau bisa kita itu harus memberi supaya orang itu kita itu tidak ojo kumpul ambek wong iku senengane manfaatno wong. Manfaatkan keadaan, nggak berdua sepeda motor, selalu nunut, nggak mau urun duit bensin, mek nunut tok. Sopo iku Cik? Oh, koncoe koncoe bojoe Yoni. Kerja sama-sama, tapi dia nggak pernah bawa sepeda motor itu nggak mau dibawa, mesti nunut bojoe Yoni, dan nggak pernah mau ngasih duit bensin walaupun tempatnya jauh. Nah itu manfaatkan. Suaminya Yoni ini orangnya ndak bisa gitu loh. Wis jarno duit sakmono ae kok. Wis anggap ae aku memang harus keluarin sendiri. Loh, tapi dia semakin dimanfaatkan. Jadi kalau pas terima bayaran DE auto. Nah, sedangkan ini kan mesti kalung bensin. Terus alat pertukangan itu ndak pernah mau pakai. Yang dipakai alat pertukangannya suaminya Yoni ini. Nah itu kan enggak bagus. Seperti itulah kita hidup itu saling memberi. Jangan memanfaatkan. Kalau memang orang itu, kalau kamu memang bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri. Kalau kamu punya, ya udah, keluarkan punyamu sendiri. Jangan manfaatkan orang lain. Saya aja di teman-teman reuni itu ya, saya merasa tidak pernah bisa ikut urunan. Saya berusaha untuk menghindar. Tapi teman-teman saya itu tahu, kon wis tak bayari di Japri dewi, kon wis tak bayari, Dian, wis tak pokoknya teko gak kon gak rame, itu. Tapi saya merasa saya tidak mau gitu, memanfaatkan teman-teman saya itu. Tapi memang bagaimana kalau saya ada mau tak pakai bayar mereka,
manrek sok tak tuku beras sok kayak gitu. Kan akhirnya seperti itu karena penghasilan yang ndak tentu gitu. Penghasilan ini ada terus mau saya pakai cuman untuk seneng-seneng saya sendiri. Nah itu akhirnya ndak. Akhirnya saya dijabri. Wes terus yang satu ini ono sing bayarian gini. Masa saya ndak mau? Akhirnya nanti di sana ya gitu. Yang ini saya dapat duit. Saya ndak ikut urunan, pulang malah dapat duit saya. Makanya itu kadang saya itu ndak mau. Pulang saya dapat duit, makanya saya ndak mau. Lebih baik saya ndak mau manfaatkan orang lain. Apa yang saya miliki, ya itu aja yang saya cukupkan gitu. Tuhan kita itu Tuhan yang mengampuni. Setiap kita yang hidup kita itu, kita masih sering kok jatuh dalam dosa. Seperti saya ini, kadang-kadang seharian itu kalau tak hitung gitu, Tuhan ampuni aku, itu ping piro gitu loh. Tuhan ampuni aku. Makanya kadang emosi, ada orang parkir saya naik di depan rumah tuh wikungan agak nengah. Diomongi wong tuwek, itu orangnya tua, Pastor, mungkin sudah 80-an. Sing lebih emosi mari. Itu aja, Tuhan ampuni aku. Itu sudah rasanya, duh wong ki tuwek kok kayak gak tahu apa sih jenenge, kayak orang mentang-mentang gitu loh. Itu. Kalau itu anak-anak Tuhan, terus dikata Maria, "Ayo kalau aku Kristen ngono ya apa ya?" Wong Kristen. Tapi enggak tahu dia Kristen apa enggak. Itulah disitulah kita itu harus bisa menempatkan diri. Menempatkan di mana kita itu di pekerjaan atau bergaul sama teman-teman atau di dalam keluarga kita harus bisa membawa diri kita bukan untuk ini ya, untuk saenake dhewe, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Sering kan anak-anak Tuhan itu dikatakan, "Bu, Kristen ya Bu ya?" Ngobrol-ngobrol itu tahu, "Loh Pak, Bapak Kristen?" Tahu, "Enggak, saya enggak Kristen." "Enggak, kalau Ibu cerita tadi loh kelihatannya kan kayak orang-orang Kristen kalau ngomong caranya itu." Jadi sudah tersendiri gitu loh. Setiap kata-kata itu mungkin buat dia itu sudah beda gitu loh. Orang Kristen sama bukan itu beda. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan Tuhan, sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, dari segala kutuk yang sudah mengikat kita, dari kutuk dari orang tua, kutuk dari nenek moyang kita yang mengikat kita, sehingga saat kita belum diselamatkan Tuhan, saat kita belum ditebus sama Tuhan, kita masih terikat dengan dari nenek moyang kita. Mungkin nenek moyang kita dulu ada yang punya ilmu-ilmu. Mungkin nenek moyang kita dulu ada yang suka sering ke dukun untuk memperkaya diri. Itu kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dan kita bertobat, kita dibaptis, kita sudah dibebaskan dari segala kutuk itu. Sebenarnya kita itu harus berterima kasih. Jangan kita kembali lagi kepada dosa masa lalu. Kita sudah jadi merdeka, masih mau jadi budak. Jadi budak iblis. Memang enak bedoi iblis kan nggak pakai mikir. Mau pingin nang diskotik, gak ono sing larang, ngerokok nang tengah dalan, gak ono sing ngilokno. Tapi kalau orang Kristen kadang-kadang kan mau dia masih aduh. Tapi kadang-kadang ada Kristen-Kristen munafik kok. Kelihatannya kalau ada orang banyak dia enggak mau nunjukkan siapa dirinya. Tapi kalau sudah ngumpul sama orang-orang yang enggak tahu siapa dia, mulai kehidupannya.
Itulah kita jadi Kristen itu Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar ada karakter Kristus di dalam diri kita. Bukan Kristen munafik, bukan Kristen yang pura-pura datang ke gereja. Ayo kita menjadi Kristen yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, yang bisa memberikan hidup kita untuk melayani, untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain. Tidak memanfaatkan orang lain, tetapi saat orang itu memerlukan kita, orang itu memerlukan pertolongan dan kita bisa menolong, jangan kita cuek. Menolong tuh nggak harus dengan uang tok kok. Aku gak duit kayak nolong, nggak usah, nggak ada uang. Ini loh, tenaga kita, mungkin perkataan kita, doa kita, itu bisa menolong mereka. Mungkin ada tetangga yang sakit harus dibawa ke rumah sakit. Loh, apa iku? Loro apa iku? Mek teko doan ngene tok. Loro apa iku? Tapi kita enggak ikut ambil bagian. Nanti ada tetangga kita yang meninggal. Loro apa? Embo paling iku apa sih kena kutuk dosae wakeh. Penyakitnya wakeh. Kita bisa menghakimi tapi tidak mau menolong, tidak mau ikut ambil bagian ikut menolong orang yang berduka. Kadang apalagi kita kalau mangkel ya ambek sing mati kapok, walat aku. Tapi kalau orang Kristen, aku dibujuki barengan setahun mati. Loh ya karena omongannya halus, tapi padahal itu sama loh, sama-sama nyukurno. Cuman orang Kristen ini ngomongnya halus. Ndak iku dosa akeh ndak gitu, tapi ya iku soalnya mbujuki aku. Akhirnya Tuhan dewe. Loh kan ndak boleh seperti itu. Tapi memang kadang saya pernah soalnya. Saya pernah, makanya jangan sampai diulang lagi ya. Saya itu dulu percaya sama temen tuh sahabat baik kayak mama saya contoh ambek Nita ya, Nita baik. Wes aku percaya Nita butuh apa, minta anter, saya anter. Sana ayo Mbak Ros ini, ayo sana sampai saya tidur di rumahnya. Ayo buka usaha bareng-bareng. Sekalinya saya pas rumah saya laku, saya mau buka pelangsingan kan. Nah terus cerita dia punya, ayo beli aja punya aku gini. Terus tak pikir namanya dia baik sama aku kalau saya itu sama temen itu tidak mikir kok kon bujuki aku tidak punya pikiran seperti itu. Ya wes aku bisa tak tolong gitu. Tapi ternyata dia manfaatkan saya gitu loh. Barang yang saya beli itu tiba-tiba ditaruh di tempat saya itu, aduh ya Cik ya. Welek kabeh. Itu harga piro 9 juta ya. Iya, 9 juta. Itu karena iku apik gini ini alatnya ini ditunjukin gitu. Tapi ternyata yang dikirim itu welek hatiku muang terus ngajak usaha bareng ya. Itu wis tak lupakan wis aku ndak mau. Tapi waktu itu saya sudah bertobat sih. Jadi saya ndak terlalu saya simpen gitu wis Bapak wis urusanmu. Saya masih baik gitu loh. Diajak usaha lagi, saya nyari bareng-bareng, nyari bahannya, nyari apa semua bareng wis jalan, aku didepak. Wis aku sudah mau, aku lepas wis ndak mau sama dia. Umurnya gak tahu. Iya, terus meninggal ya, waktu pandemi itu meninggal. Mbak Ros, Cik meninggal Cik iku Mbak Ida. Kan teman Ida saya itu banyak. Meninggal itu. Iya mbak bujuki aku ya. Loh kan saya itu punya hati seperti itu loh. Itu Tuhan itu tegur loh. Ya Tuhan ampuni aku. Padahal mek ngono ya. Spontan gitu loh. Meninggal. Lah terus saya tanya, itu karena Covid anaknya enggak mau ngomong lah. Ya aku kalau Covid kan enggak mau dulu ya. Takutnya kan waktu itu Covid sing kedua ya Cik ya.
Nah terus dikasih tahu anaknya, lah aku ndak ke situ, akhirnya lupa lah, aku disangka aku dendam ya. Padahal enggak gitu loh. Itulah saudaraku ya, ayo kita mulai apa yang kita masih suam-suam kuku dalam melayani Tuhan, masih belum sungguh-sungguh di dalam kita mengasihi orang lain, apa kita masih apa namanya, kalau dia baik baru kita baik. Ayo kita belajar, walaupun dia itu mungkin selalu ngecewain kita, selalu nyakiti hati kita. Ayo kita belajar untuk kita mengasihi dia seperti yang Tuhan mau. Kita melayani, saling melayani satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Kita di sini hamba-hamba Tuhan. Ini saya hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan. Ayo kita memberi contoh untuk kita saling mengasihi, kita saling melayani satu sama lain. Kita di sini memang belajar semua ya. Kalau apa namanya, kita tidak mau belajar, kita nggak akan pernah bisa dibawa Tuhan naik. Sekarang saya percaya, walaupun keadaan saya tapi saya ini dibawa Tuhan. Sampai sekarang ini saya sudah nggak mengalami seperti yang dulu. Saya sudah dalam pikiran saya, Tuhan aku perlu, Tuhan sudah sediakan. Tuhan aku ini loh, Tuhan aku harus bayar ini. Tuhan sudah kasih. Jadi apa namanya, saya tidak terlalu apa pikiran hati saya itu tidak saya taruh dalam kebutuhan saya. Karena saya percayakan sama Tuhan, Tuhan segala kebutuhanku Tuhan yang menyediakan. Dan aku percaya janji firman-Mu itu Tuhan menggenapi tepat pada waktunya. Saat aku datang menyembah-Mu, disitulah mujizat itu ada. Tidak ada, Tuhan apa yang difirmankan itu tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Cuman apakah hati kita itu benar-benar percaya sama firman Tuhan? Cuman kalau percaya di mulut nggak ada hasilnya. Kalau mau kita itu apa mengetahui hasil dari firman Tuhan, kita harus melakukan. Dan saya belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan. Setiap Tuhan tegur saya, setiap Tuhan mengingatkan saya langsung lakukan. Saya belajar untuk apa namanya, selalu setiap hari itu mengoreksi diri saya. Saya koreksi diri saya, Tuhan, apakah sepanjang hari ini aku sudah benar di hadapan-Mu Tuhan? Saya selalu tanya sama Tuhan seperti itu. Karena hanya Tuhan yang menilai hati kita. Itulah firman Tuhan. Ayo kita sama-sama untuk melayani Tuhan dengan kasih, dengan hati, supaya apa yang kita kerjakan itu Tuhan yang menilai, Tuhan yang akan mengembalikan semua apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan, untuk sesama kita. Itu Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan akan mengembalikan semua apa yang sudah kita kerjakan. Ada kan itu, Pastor, kita membawa pulang berkas-berkasnya itu apa itu? Ya, itu, apa itu? Ya, itulah kita bercucuran air mata, menabur dengan bercucuran air mata, tetapi kita pulang akan membawa berkas-berkasnya. Tuh, iya kan? Saya tuh ayolah kita mau ngalami sama Tuhan. Kita harus ngalami sama Tuhan. Kita jangan menolak apa yang Tuhan hadapkan. Seakan-akan kita itu, Tuhan kok ngene ya, aku kok dibiarkan hidupku seperti ini, aku kok dihadapkan seperti ini. Terima aja, telan aja. Karena itu makanan yang menyehatkan kita. Makanan yang menyehatkan roh kita. Makanan yang keras. Itu membuat gigi kita kuat. Makanan rohani yang keras membuat iman kita semakin teguh. Dalam menghadapi apapun kita nggak akan bisa goyah. Seperti pohon zaitun ya, yang tertanam, dia nggak
bisa tergoyahkan kena angin. Karena apa? Dia tumbuh di bawah ini, dia tuh bertahun-tahun dia nggak bisa besar. Ternyata dia itu membuat akar itu sampai dia benar-benar kokoh di dalam, baru dia tumbuh. Seperti itulah Tuhan membentuk kita. Dengan caranya Tuhan membentuk kita supaya kita itu kuat dalam menghadapi, apalagi sekarang. Aduh, kalau kita, saya cuman kadang itu, Tuhan, anak-anakmu jangan pernah kau tinggalkan. Anak-anakmu jangan kau pernah tinggalkan, Tuhan. Rasanya itu kalau saya itu hati saya itu masuk ke dalam roh gitu ya. Saya itu sampai nangis, Tuhan tolongin anak-anakmu. Mereka banyak yang tidak kuat. Mereka banyak yang membutuhkan pertolongan itu, Tuhan. Makanya kita harus berdoa loh, saudara. Kita harus berdoa. Karena apa? Di alam roh itu banyak jiwa-jiwa orang-orang itu secara roh itu mereka itu minta tolong. Dia nggak tahu jalan keluar. Dia kebingungan, dia ketakutan, khawatir. Tapi kalau ada orang-orang yang mau berdoa bagi jiwa-jiwa itu, ada doa yang naik kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tapi kalau kita cuman berdoa untuk diri kita sendiri, untuk apa? Ayo kita mulai. Sudah apa yang dialami kita sendiri ini, kita serahkan sama Tuhan dan kita mulai keluar, kita berdoa. Waktunya Tuhan sudah nggak banyak, saudara. Kita jangan menjadi pemalas. Itu aja sih. Terima kasih, Tuhan memberkati.